Shalom. Shalom. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Yes. Ya, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam Sabtu Ceria. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Belalai Gajah yang Panjang. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kejadian 1 ayat 21. Ayo buka Alkitabnya, yang tidak punya Alkitab buka HP-nya. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tuhan menciptakan fauna. Apa itu fauna? Ada yang tahu tidak? Ayo Monica, apa itu fauna? Ya, dibantu cecenya, Gweni, apa itu fauna? Fauna adalah binatang-binatang. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu hari Marsha menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia melihat kucing kesayangannya mati. Dia goncang-goncangkan kucingnya tidak bergerak. Dia terus menangis dan menangis. Datanglah mamanya. Kenapa Marsha kau menangis? Mamaku, kucing kesayanganku mati. Tidak bergerak lagi mama. Itulah, kalau Tuhan tidak memberi nafas kehidupan, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang hidup. Semua makhluk hidup itu yang memberi nafas adalah Tuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan, kalau Tuhan tidak memberi kehidupan tidak akan hidup. Binatang-binatang, sekecil binatang atau sebesar binatang apapun, kalau Tuhan tidak beri nafas tidak bisa hidup. Apalagi manusia, seganteng-gantengnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sekaya-kayanya manusia, tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan memberikan nafas kehidupan. Nah, adik-adik yang terkasih, Marsha baru tahu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa menciptakan dan memberi kehidupan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, pada hari yang ke-5 dan ke-6, Tuhan menciptakan segala burung yang ada di udara. Ya, ada burung beo, ada burung elang, ada burung cendrawasih, ada burung pipit dan banyak burung lagi. Dan binatang-binatang di laut, ada kuda Nil, ada macam-macam ikan. Ada ikan paus, ada ikan penyu, ya, ikan penyu, ada kura-kura, ya, kura-kura, ada ikan teri yang paling kecil, ada ikan lumba-lumba, ya,
ada ikan tuna, ada ikan tenggiri, ada banyak ikan. Bahkan binatang-binatang di darat. Tuhan menciptakan binatang yang terkecil, amuba. Amuba itu tidak bisa dilihat dengan mata. Dia hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar. Ada semut, ya. Ada yang berkaki 2 seperti ayam, itik, angsa. Ada yang berkaki 4. Ada kambing, ada sapi, ada unta, ya. Ada kerbau dan banyak lagi. Semua itu diciptakan Tuhan, ya. Tuhan berkata, jadilah binatang di udara, burung di udara, maka jadilah binatang-binatang dan ikan di laut, semua jadi. Jadilah binatang-binatang di darat, semua jadi. Itu berarti apa? Semua binatang-binatang, baik di darat, di udara, dan di laut, semua diciptakan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas semua binatang yang ada. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab dikatakan ketika dunia ini semua dilihat oleh Tuhan jahat, Tuhan akan membinasakan dunia ini dengan air bah di zaman Nuh. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Nuh disuruh membawa seluruh binatang, baik binatang-binatang yang di darat dari yang terkecil dan yang terbesar. Karena apa? Tuhan ingin memelihara binatang ini. Sebelum dunia ini dimusnahkan dengan air bah, Tuhan tetap menyayangi binatang-binatang itu. Tuhan tetap memelihara kepada binatang-binatang itu. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menyuruh Nuh untuk membawa binatang-binatang dari yang terkecil sampai yang terbesar di kapalnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa manfaat binatang itu bagi manusia? Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak manfaat binatang itu bagi manusia. Ada binatang yang sebagai transportasi, ya. Di zaman dulu di Timur Tengah, ya, orang kalau berpergian kan belum ada pesawat, belum ada kapal. Orang berpergian dengan apa? Dengan keledai, dengan unta. Ya, kalau di Jawa orang berpergian dengan andong. Andong itu yang menarik apa? Kuda. Jadi orang zaman dulu, orang kaya itu ditentukan bukan punya mobil, bukan punya pesawat karena belum ada. Mereka punya kuda. Kudanya berapa? Karena alat transportasi itu memakai kuda. Ya. Tapi binatang juga bisa dipakai untuk alat yang lain seperti membajak. Ya, di Jawa orang membajak pakai kerbau. Ya, di Jawa orang membajak juga bisa pakai sapi. Ya, di Jawa juga untuk mengangkut barang. Ya, nah, kita lihat di sini kalau orang angkut pasir itu pakai kuda. Jadi binatang bisa dipakai untuk transportasi. Binatang juga dipakai untuk membantu kerja manusia. Tapi binatang juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ya, untuk dimakan. Seperti apa? Seperti sapi, ya, bisa dimanfaatkan dagingnya, ya, mengandung protein. Kambing, ya, bisa dagingnya dimakan. Ayam, ya, dagingnya bisa dimakan. Telurnya juga bisa dimakan, ya. Jadi itu manfaat binatang. Jadi bisa dikonsumsi oleh orang karena dengan daging yang ada manusia dipenuhi gizinya, proteinnya. Dengan protein bisa kita mengalami pertumbuhan adik-adik. Ya, minggu lalu sudah belajar untuk dapat hidup sehat harus makan sayur, harus makan buah. Nah, pagi ini ditambah supaya lebih sempurna lagi. Ya, kalau kita
makan makanan yang bergizi atau disebut 4 sehat 5 sempurna. Itu ada nasi, ada sayur, ada lauk. Ya, lauk bisa diambil dari tumbuh-tumbuhan seperti tahu, tempe kan dari kedelai. Lauk juga bisa diambil dari binatang-binatang, ya. Ikan di laut ya bisa dimakan, ada ikan tuna tadi, ada ikan lajang, ada ikan tenggiri, ada ikan bandeng, semua itu mengandung protein. Nah, daging-daging kita bisa makan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ya, dan daging-daging yang lain bisa dimakan. Ya, semuanya itu mengandung protein. Ya, ada susu, ya, sempurnanya susu. Nah, susu itu diambil dari sapi, susu sapi. Ya, melalui sapi susu bisa dikonsumsi. Ya, ada susu beruang juga, ada macam susu, ya, ada susu kambing, ya. Semua itu bisa dikonsumsi untuk memperoleh badan kita sehat. Jadi banyak manfaat dari binatang. Jadi semua ciptaan Tuhan itu bermanfaat bagi manusia. Nah, di samping itu juga binatang bisa menjadi sahabat bagi manusia. Ya, banyak orang memelihara kucing, banyak orang memelihara anjing, banyak orang ada yang bahkan di TV-TV para artis memelihara, ada yang memelihara ular, ada yang memelihara kelinci, ya, ada yang memelihara harimau, ada yang memelihara burung-burung, itu untuk menjadi temannya, ya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menciptakan binatang-binatang sangat bermanfaat bagi manusia. Tapi kadang-kadang manusia serakah, ya. Banyak binatang-binatang diburu, dibunuh, ya. Bahkan binatang-binatang langka hampir punah seperti burung cendrawasih yang ada di Papua hampir punah. Ada juga komodo, makanya ada pulau komodo melestarikan komodo. Karena apa? Keserakahan manusia hampir punah. Ya, binatang-binatang harimau, binatang-binatang singa hampir punah. Karena apa? Hutan-hutan ditebangi, ya, diburu oleh manusia, bahkan ya dijual seperti itu. Nah, manusia kan Tuhan menciptakan binatang untuk manusia. Tapi manusia harus bertanggung jawab untuk memeliharanya, untuk melindunginya. Ya, kita Tuhan sediakan binatang untuk kebutuhan kita. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi. Jangan kita sembarangan membunuh binatang, jangan kita sembarangan ya memusnahkan binatang. Coba bayangkan kalau semua binatang di dunia ini sudah mati. Apa yang terjadi bagi manusia? Manusia tidak akan bisa memenuhi gizinya, tidak bisa makan, ikannya habis di laut. Ya, karena keserakahan manusia, burung-burung ditembaki semua, nggak ada burung. Binatang-binatang di darat nggak ada semua. Apa yang terjadi? Kehidupan manusia akan terganggu. Manusia tidak akan dapat menikmati ciptaan Tuhan lagi, tidak akan dapat menikmati daging, ya, tidak memenuhi gizi, tidak terpenuhi, tidak bisa minum susu lagi adik-adik. Karena tidak minum susu tidak sehat lagi, kurang makan daging nanti kurang gizi, ya. Kalau kurang gizi akan kurus, ya. Kalau sudah kurus apa yang terjadi? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama memelihara apa yang Tuhan ciptakan. Kita bersyukur Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Tumbuh-tumbuhan, ada sayuran, ada buah, hewan-hewan yang kita perlukan. Melalui hewan kita bisa makan dagingnya, kita bisa hewan tadi dikatakan untuk transportasi, membantu kerja manusia, bahkan melalui hewan itu seperti domba, ya, kulitnya bulunya bisa menjadi pakaian, ya.
kulit buaya dipakai untuk buat tas, kulit ular dipakai untuk tas, untuk ikat pinggang dan sebagainya. Semua binatang itu bermanfaat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyayangi juga binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Jangan membunuhnya dengan sembarangan, jangan memusnahkannya karena kesalahan kita. Kita harus menjaga dan memelihara binatang itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menjaga, memelihara, menyayangi binatang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sediakan apa yang kami perlukan. Minggu lalu kami sudah belajar Tuhan menyediakan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dapat kami nikmati, untuk memberikan gizi kami supaya kami sehat. Dan pagi hari ini kami sudah belajar Tuhan juga menciptakan baik binatang di laut, ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang yang ada di darat. Semua Tuhan ciptakan untuk kami, untuk keperluan kami. Kami sebagai manusia Tuhan, sebagai anak-Mu, punya tanggung jawab untuk memeliharanya, untuk melindunginya, untuk tidak serakah, untuk tidak membunuh dengan sembarangan ya Tuhan. Apapun keadaan binatang di sekitar kami adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati sekolah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.